langsung saja mungkin ke pertanyaannya Bunda ya. Apakah Bunda mengetahui apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Yang dimaksud bimbingan konseling adalah merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang agar potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan secara optimal. Baik, setelah tadi dijelaskan sama Bunda pengertian dari bimbingan konseling itu sendiri, jadi menurut Bunda ini penting nggak sih bimbingan konseling ini di lingkungan khususnya TK Negeri Pembina Sangkandari? Menurut kami ya sangat penting karena BP itu adalah bantuan yang diberikan kepada setiap individu ataupun kepada peserta didik agar potensi yang dimilikinya itu mampu berkembang secara optimal. Dalam arti mereka mampu memahami dirinya, mampu memahami lingkungannya, dan juga mampu mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depannya yang lebih baik. Menurut kami itu. Baik. Setelah tadi yang Bunda jelaskan, jadi bimbingan konseling ini sangat penting ya Bun ya. Iya. Bagaimana sih cara menerapkan bimbingan konseling khususnya di lingkungan TK Negeri Pembina Sangkan Murid? Apakah Bunda sendiri ada guru bimbingan khusus ataukah ada cara yang biasa dilakukan terhadap anak-anak di TK Negeri Sangkan Murid? Kami di sini selain ibu guru juga sudah punya pembekalan untuk BP ini kepada setiap siswanya. Kami juga punya ahli khusus untuk menangani anak-anak yang memang harus di BP ya, atau ya harus dibimbing, dalam arti harus dibimbing, apalagi anak-anak yang mau persiapan ke SD nanti. Iya. Berarti punya bimbingan khusus yaitu konselor ahli ya Bun? Iya, ada konselor ahli khusus. Kami punya konselor ahli khusus. Terima kasih Bun ya. Ya, sama-sama. Bunda, izin untuk bertanya, mungkin langsung saja ya Bunda ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini, apakah Bunda mengetahui apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Bimbingan konseling ialah bimbingan ataupun penyuluhan yang kita lakukan kepada orang tua murid khususnya ya, karena anak TK itu kita interaksinya dengan orang tua murid juga ya. Seperti itu. Ya. Setelah tadi dijelaskan sama Bunda nih pengertian dari bimbingan konseling, jadi menurut Bunda ini penting nggak sih bimbingan konseling ini di lingkungan TK Negeri Pembina Sangkan Murid? Saya rasa sangat penting ya, di mana bimbingan konseling itu dianggap sangat penting karena dengan bimbingan konseling itu kita mengetahui apa yang mesti kita lakukan atau stimulasi apa yang dapat kita lakukan kepada anak didik kita. Iya. Berarti penting ya Bun ya? Iya, sangat penting. Iya. Kira-kira nih setelah tadi pentingnya pengertian dari bimbingan konselingnya juga ada nggak permasalahan yang sering muncul di anak-anak TK Negeri Sangkan Murid ini? Ya, kalau permasalahan mungkin dari tiap sekolah juga ada ya. Di antaranya mungkin di kami juga masalah ada, di antaranya mungkin di kelas saya sendiri ya. Itu ada anak karena dia itu orang tuanya, ibunya khususnya tidak ada ya, dia merantau mencari nafkah, jadi dia hidup dengan ayahnya sehingga kadang anak itu mungkin tidak maksimal ya, beda anak yang di bawah asuhan ibunya dengan hanya sama ayahnya sendiri itu beda. Jadi anak kayaknya kurang perhatian dari pihak orang tua. Itu salah satunya. Itu ya salah satu permasalahan yang muncul di kelas ibu ya khususnya ya. Nah Bunda, setelah tadi mengetahui BK ini kan Bunda, kira-kira bagaimana sih caranya Bunda ini membantu mengatasi permasalahan tersebut seperti itu? Iya.
mengatasi permasalahan seperti itu, kami konsultasikan dengan orang tuanya, kami panggil orang tuanya, dan sejauh mana anak itu dalam hal apa kurangnya kami telusuri dan kami berikan stimulan yang diperlukan oleh anak itu. Mungkin seperti itu, iya. Baik, terima kasih ya Bunda. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya buat mahasiswa Unisa. Bunda. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya Bunda. Untuk yang pertama ini, apakah Bunda mengetahui apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Yang dimaksud dengan bimbingan konseling yaitu permasalahan bagi anak dari dulu kita siap untuk mengatasi dan menyelesaikan. Baik, setelah tadi dijelaskan sama Bunda nih apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling, kira-kira menurut Bunda ini penting nggak adanya bimbingan konseling? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa tuh Bun? Karena kalau tidak ada bimbingan konseling, mungkin seluruhnya kan tidak tahu permasalahannya, bagaimana cara mengatasi anak Baik. untuk menyelesaikannya. Baik. Kemudian nih kira-kira setelah adanya pengertian bimbingan konseling, penting juga ya Bun ya bimbingan konseling ini khususnya di lingkungan TK Negeri Pembina Sangka Nurip. Apa sih permasalahan yang sering muncul pada anak-anak di lingkungan sini Bun? Kalau di sekolah kami tidak ada permasalahan yang sangat signifikan, cuma itu hanya ya umum aja, misalkan anak tidak mau belajar, anak rewel, anak ditungguin gitu aja. Gitu. Berarti Tidak lebih dari itu. permasalahan-permasalahan umum aja ya Bun ya? Iya, yang Baik. umum. Baik. Nah, bagaimana sih Bun cara mengatasi dari permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi pada anak-anak? Untuk mengatasi permasalahan anak, satu secara global, Ya. per kelas, semua kelas disatukan beserta orang tua murid yang sangat signifikannya baru kita ajak cerita hadir. Hanya permasalahan itu bisa terselesaikan, beri pengertian. Oke. Jadi memahami lingkungan si anak tersebut bagaimana ya Bunda ya? Iya. Baik. Mungkin itu saja bagi ibu-ibu ya. Mohon izin. Jadi kita di sini mau bertanya yaitu apakah ibu-ibu di sini mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Tahu nggak Bunda? Kurang paham. Kurang paham. ya aku. Kurang tahu. Boleh ya? Itu kurang paham kalau Oke, saya. di sini kita mau menjelaskan sedikit ya Bunda ya. Intinya bimbingan konseling ini merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau anak-anak agar potensi yang dimiliki mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Ya caranya yaitu dengan memahami dirinya, memahami lingkungannya, mengatasi hambatan guna menentukan rencana di masa depan agar lebih baik si anak. Nah, menurut si bunda-bunda ini setelah tadi yang dijelaskan oleh saya sedikit singkatnya tadi, penting nggak pengertian dari bimbingan konseling itu? Penting. Sangat penting ya di lingkungan anak-anak ini. Nah, kemudian pernah nggak sih si mamah-mamah ini mengalami anak-anaknya itu mengalami masalah yang harus ditangani oleh konseling gitu, konseling ahli gitu? Nggak pernah. Oh, berarti overall baik-baik aja ya Bun ya? Selama ini baik-baik aja. Nah, kalau misalnya penting, kenapa nih Bun dari penjelasan tadi? Kalau untuk bimbingan, kalau konseling itu untuk bimbingan sangat penting ya untuk anak-anak. Anak-anak itu kan ada yang pasif, ada yang aktif ya, setahu saya sekolah di sini. Iya Bun. Jadi kalau ada bimbingan itu ya sangat penting untuk kedepannya anak-anak yang tadinya pasif bisa aktif kan kayak gitu. Jadi kalau ada bimbingan itu ya, kalau memang ada bimbingan. Jadi memang benar untuk menggali potensi diri anak tuh benar ya Bun ya. Oke. Mungkin cukup sekian aja ya Bun ya. Membaca surat Al-Fatihah.
bareng abang. Dari observasi di TK Negeri Pembina Cigana Mekar yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan konseling pada anak usia dini itu sangat penting untuk mengoptimalkan potensi pada anak dan juga untuk mengetahui permasalahan yang terjadi kepada anak, sehingga kita bisa dapat menemukan titik bagaimana kita cara menyelesaikannya, dan juga untuk mengetahui stimulasi yang dapat kita lakukan kepada peserta didik atau kepada anak. Adapun temuan permasalahan di TK Negeri Pembina Cigana Mekar itu sendiri tidak ada permasalahan yang signifikan atau tidak ada permasalahan yang mungkin harus ditangani oleh konselor khusus. Hanya saja mungkin permasalahan-permasalahan yang umum yang mana itu ada anak yang aktif dan pasif, anak yang mungkin semangat belajarnya naik turun dan lain-lain. Itu mungkin permasalahan-permasalahan yang biasa dan umum dan itu tidak signifikan, tetapi permasalahan itu pun harus benar-benar ditangani dengan baik, dan di TK Negeri Pembina ini guru-gurunya sudah mendapatkan pembekalan yang baik sebagaimana tadi diterangkan oleh Ibu Kepala. Di TK Negeri Pembina juga sering mengadakan seminar-seminar dengan konselor ahli, dan setiap akan memasuki sekolah dasar itu diadakan asesmen untuk mengetahui apakah anak didik atau peserta didik itu siap atau tidak memasuki sekolah dasar. Sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.